A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemenangan dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang. Dan tak lupa pula kita mengucapkan rasa syukur kita kepada baginda Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memerangi zaman jahiliyah. Di sini saya hanya menyampaikan sebuah opini, dan sebelumnya di sini saya hanya rakyat biasa, hanya menyampaikan ya. Dan mohon maaf sebelumnya jikalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya menyampaikan sebuah dari TikTok ya. Ini saya bacakan. Nyun sewu ya Bapak Presiden Jokowi ya. Nyun sewu, bukannya saya menjelek-jelekan atau bukan atau enggak. Saya di sini hanya menyampaikan saja ya. Hanya di rezim Jokowi, Bu Puan mengatakan orang miskin dia jangan makan banyak. Bu Megawati eceng gondok jadi pangan rakyat. Pak Ma'ruf Amin makan buah pisang tak perlu makan nasi. Pak Tito beras mahal cukup makan ubi-ubian. Itu semuanya opininya maksudnya gimana? Kalau tidak percaya ini Pak. Ya jelas ya, dikira saya nanti hoat. Itu maksudnya anda itu gimana? Bukannya anda itu malah apa ya, kalau saya mengira itu enggak, malah prihatin sama rakyatnya, malah melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada rakyat. Sebenarnya enggak boleh Pak melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada rakyat. Dan juga Ibu Megawati ini kan dulu kan bekas mantan Presiden RI. Kenapa Ibu makin lama kok ngomongnya makin gelandur aja ya, ngomongnya tidak terarah. Seharusnya Ibu itu sudah umur makin tua makin udur Bu. Harusnya Ibu itu semakin tua makin tobat, enggak malah makin tua makin menjadi-jadi Bu. Ingat Bu, semua amal dan tingkah laku kita nanti akan pertanggungjawabkan di akhirat, ya kan? Camkan itu baik-baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seharusnya jangan ngomong kayak gitu kepada rakyatmu. Engkau dipilih karena rakyat dan harus mengabdi pada rakyat, bukan membunuh rakyatmu dengan opini-opini yang kayak gitu. Itu malah menyusahkan rakyat. Rakyatmu itu sudah susah, ndak bisa makan, kamu malah berpesta-pesta di atas penderitaan rakyat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita Pak. Kita ndak bisa apa-apa. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan lagi ini ada opini lagi, sebentar ya, saya lagi sebentar. Ini dari TikTok ini. Dengan ilmu baru itu tidak cocok. Pancasila itu apa? Tidak ada artinya. Kita harus rombak.
yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Dengan ilmu baru, itu tidak cocok. Pancasila itu apa? Udah ya, Bu Megawati itu ngomong dengan ilmu baru ya, bukan saya loh ya. Bu Megawati bilang dengan ilmu baru Pancasila itu tidak cocok, ya kan. Nah, kalau saya mengutarakan gini, boleh ya, saya punya pendapat opini ya Pak Bu Mega ya. Dengan ilmu baru Bu Megawati tidak cocok jadi ketua PDIP, harus turun dari tahtanya dan segera bertobat. Sudah tua, udur, maklum, nenek-nenek. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Boleh ngomong kayak gitu. Dengan ilmu baru, Ibu Megawati tidak cocok, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada masyarakatnya, dan sering menghina ibu-ibu. Tidak boleh pengajian. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nah, maka dari itu kalau tidak mau disakiti alias dicubit, jangan nyubit ibu. Jangan nyubit, ya kan? Ibu itu sudahlah Bu, gini loh Bu. Ibu itu sudah waktunya udur, sudah tua, tidak cocok jadi ketua partai PDIP. Sudah waktunya mundur, segera taubat sebelum malaikat menjemput. Akal dan pikiranmu dicabut, engkau akan masuk ke neraka jahanam. Ya, Ibu Megawati ya, bukan saya mengancam ya ini, bukan saya mengancam, bukan. Saya hanya memperingati dan menasihati saja, ya kan? Menasihati saja. Nah, ada lagi nih. Bentar. Saya kasih lagi. Nah, ini. Di sini saya membacakan statement dari Ibu Menteri Keuangan, ya kan? Bentar, saya membacakan dari awal. Bentar. Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membahas terkait dengan ekonomi dunia yang diramalkan gelap gulita pada tahun 2023. Ya. Perdagangan menjadi salah satu kunci yang harus didorong demi memulihkan kondisi ekonomi global. Dunia akan gelap gulita 2023 ini karena pertumbuhan dunia hanya 2,1%, 2,1% ya, turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3%. Beliau menilai kondisi ekonomi dunia masih belum dapat dikatakan aman. Pertumbuhan perdagangan dunia saat ini merupakan yang terendah, yakni hanya 2,1%. Angka ini jauh dibandingkan dengan
tahun 2021 yang mencapai 10,7%. Sekarang gini Bu ya, Ibu ngomong kayak gitu itu berdasarkan apa Bu? Data, fakta, atau logika, atau gimana Bu? Kenyataan real di lapangan gimana? Kalau saya menilai Indonesia tahun 2023 itu tidak akan gelap jika ya Bu ya, mohon Ibu ingat ya, jika para penguasanya itu tidak rakus akan jabatan, tidak rakus pada dunia Bu, ingin menguasai uang dan ingin memperkaya dirinya sendiri. Itu Bu yang terjadi saat ini ya toh. Dan Ibu harus ingat, saat ini kita ini, negara Indonesia ini dijajah oleh bangsanya sendiri, bukan bangsa lain, yaitu bangsa Cina maupun bangsa apa. Kita itu dijajah oleh bangsa sendiri, dan penguasa-penguasa dolim, penguasa-penguasa pengkhianat, dan suka melakukan tindakan korupsi secara berjamaah, dan yang kena imbasnya rakyat jelata. Oleh karena itu sebenarnya Indonesia itu kaya raya Bu, bukan miskin, cuman ya itu tadi, para penguasanya itu tadi pengen menghai. Sekarang gini Bu, benar kita di dunia itu kaya, apakah kekayaan itu bisa dibawa sampai ke akhirat? Saya tanya sama Ibu Sri Mulyani, gimana kasus korupsi di Kementerian Keuangan itu Bu, yang berapa triliun, 349 triliun itu, apa sudah selesai, apa sudah tuntas? Kok hilang begitu saja, lenyap begitu saja, kok nggak dituntaskan? Gimana itu Bu? Gimana itu? Jangan membahas dunia gelap dulu, korupsinya itu loh. Kalau saya jadi presiden, saya akan miskinkan orang yang berbuat korupsi. Saya akan miskinkan orang yang berbuat korupsi. Jelas itu, karena orang yang berbuat korupsi itu sangat merugikan rakyat. Atau kalau tidak begitu, saya akan bunuh orang yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Karena apa? Dia merasa, wah saya ini merasa kaya, saya nggak mau tahu orang lain biar miskin, biar apa, nggak mau tahu. Memang kamu memang kaya di dunia, nggak masalah, tapi ntar di akhirat lihat aja nanti, ada hitung-hitungannya kamu sama Gusti Allah. Apa kamu nggak takut sama Gusti Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita sedemikian rupa, akhlak, pikiran, dan lain-lain begitu sempurnanya? Saking sempurnanya kamu ingin menguasai dunia, membodohi rakyatmu, ya toh, menakut-nakuti rakyatmu akan kita itu tidak bisa makan, tidak bisa apa, sehingga banyak Bu Puan ngomong gini, Bu Mega ngomong gini, terus siapa lagi tuh, Pak Wakil itu Ma'ruf Amin ngomong gitu. Apa kalian semua tidak malu dengan perbuatan kalian sendiri? Hah? Sadar Pak, sadar. Sampai-sampai itu sudah tua, sudah waktunya tobat Pak, sebelum Allah itu mendatangkan azab. Jika kalau Allah sudah mendatangkan azab, bahaya di mana-mana Pak. Kemarin itu kalau tidak salah di Kediri tanggal berapa itu ada gempa bumi itu. Pada waktu saya melakukan sosialisasi itu, kampanye lagi. Gempa Pak, gempa bumi, gempa itu. Coba mulai sekarang itu apa ya, pejabatnya itu jangan melakukan korupsi. Terus keinginan rakyat itu apa? Jangan, rakyatnya sudah susah ditambah susah lagi. Kalau bisa dibantu rakyatnya. Kalian itu uangnya berlimpah-limpah, bisa untuk menutupi utangnya negara, dari Pak Presiden Jokowi, menterinya, ya toh, wakilnya, bisa aslinya menutupi utangin negara itu. Kok enggak mau, kenapa? Sekarang gini, logikanya gini, seumpama kita punya sebuah keluarga, ya kan? Kita punya sebuah keluarga. Anggap aja negara itu kayak keluarga. Ada anak, ada ayah, ada anak, ada ibu,
Ya begitu. Seorang ayah itu pingin anaknya itu sekolah, ya kan? Sekolah dengan baik, dengan lulusan terbaik. Apa yang dilakukan seorang ayah? Dia akan melakukan hutang, ya kan? Hutang. Nah, kalau hutang, seorang ayah melakukan hutang untuk biaya memasukkan anaknya itu supaya cerdas. Masa yang bayar utang itu anaknya? Kan dia tidak mungkin. Logikanya itu taruh mana? Gitu loh Pak. Logikanya itu taruh mana? Kalau bapaknya utang ya harus Pak Jokowi itu melunasi hutang, jangan meninggalkan hutang yang bebani masyarakat. Masyarakat sudah tidak naik, tidak ada lapangan pekerjaan. Apa sekarang Pak yang diandalkan Pak? Tidak ada. Masyarakat hanya bisa menangis. Ya toh kalau masyarakat berdoa, kalau seumpama doanya diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, hancur Pak Indonesia itu Pak. Hancur Indonesia itu Pak. Bener hancur Indonesia itu. Ayo kalau tidak percaya, ayo berbuat zalim. Para penguasanya lagi, korupsi lagi. Kita tidak bisa apa-apa. Masyarakat rakyat tidak bisa apa-apa. Kalau semua tentang media-media gencar-gencar melakukan korupsi, nganu gini nang gitu, ndak mau ngerti masyarakatnya. Kamu dipilih karena rakyatmu, ndak membela rakyatmu, malah kamu bunuh, ndak kamu tentramkan, ndak kamu sejahterakan. Gimana itu Pak? Gimana itu Bu Sri? Gimana itu Bu Mega? Sampean itu sudah lama tambah tua, sudah udur umurnya, ngomong tambah suwi, tambah ora penak. Gimana itu Bu? Harusnya Anda itu sadar gitu loh. Nggak ngomong malah gitu, nanti malah apa ya, pendukung PDIP itu nggak ada yang milih loh Bu, nggak ada yang dukung sampai nanti PDIP itu. Saya yakin itu, saya yakinnya bukan karena terus saya ngomong kayak gini terus saya salah, bukan, itu karena semua tindakan dan ulah laku sampean sendiri yang ngomong di sosmed, yang ngomong di mana, di media, sehingga dapat menyakitkan hati masyarakat dan netizen. Ingat itu Bu Mega, sekarang ini mau pilpres, ingat, jangan ngomong yang enggak. Kalau ngomong itu yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, lebih baik diam. Bu Mega, Bu Puan, Aruf Amin, dan Pak Tito, kalau tidak bisa ngomong baik-baik, lebih baik diam. Jangan sampai Allah itu mengazab kalian semua, keturunan sampean semua. Jangan sampai. Kalau Allah sudah mengazab, bahayanya luar biasa. Jangan sampai engkau menyakiti rakyatmu, jangan sampai engkau mendolimi rakyatmu karena engkau haus akan kekuasaan. Jangan sampai, ya Allah, jangan sampai. Mungkin ini saja yang bisa saya utarakan untuk kalian-kalian semua, terutama khususnya pada pemimpin kami Pak Jokowi. Harusnya lebih bijaksana lagi dan lebih arif dalam memimpin suatu kepemimpinan. Jika kalau engkau tidak bisa arif dan bijaksana, lebih baik engkau mundur Pak secara perlahan-lahan, karena itulah tuntutan masyarakat yang selama ini yang dirasakan. Tidak merasa nyaman Pak kalau semua sudah korupsi berjamaah, itu sudah tidak merasa nyaman. Mau makan apa rakyatmu? Tidak bisa makan. Harga beras makin lama naik, BBM naik, PLN naik, sembarang naik, opo-opo naik, gaji tidak naik, ya kan? Toh entah tahun depan, minggu depan nggak tahu lagi kayak gimana. Toh kalau masih pikirannya masih menguasai dunia, kelak engkau di akhirat engkau akan diperbudak oleh dunia. Camkan itu baik-baik, hai para penguasa yang dolim. Camkan itu baik-baik. Jika engkau tidak mengenakkan masyarakatmu dan merampas bukan haknya, kau akan disiksa di dalam api neraka itu. Dan Allah tidak akan mengampuni dosamu
sebelum engkau bertobat. Ya kan? Camkan itu baik-baik, Pak. Mari masyarakatku yang saya cintai, mari kita berdoa untuk Indonesia ini supaya lebih tentram, lebih lebih damai, semoga tidak ada apa-apa di tahun 2024 nanti, dan semoga apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani itu tidak benar. Tahun 2023 itu akan gelap gulita jikalau para pemimpinnya, para penguasanya itu masih saja rakus atau korupsi. Apakah setuju para netizen dengan pendapat saya? Kalau tidak setuju ya tidak apa-apa. Kalau tidak suka dengan tayangan video ini ya mohon di skip saja atau dibuang saja, jangan dihiraukan. Dan mungkin kalau saya ada perkataan yang secara tidak disengaja baik menyakiti siapa, Bu Mega, Pak Ma'ruf, Pak Tito, atau siapalah, Bu Puan, itu saya mohon maaf, dikarenakan saya ini hanya masyarakat biasa yang ingin menyampaikan unek-unek selama ini tidak didengar oleh para petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan di era Jokowi. Mohon Pak didengar Pak omongan saya Pak. Kalau tidak didengar ya tidak apa-apa. Toh nanti kita semua masyarakat akan berdoa gimana baiknya Indonesia ini untuk kedepannya. Jikalau tidak bisa adil, kami mohon ya Allah berikanlah keadilan yang seadil-adilnya untuk negeri kami ini. Dan kami sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati para pemimpin-pemimpin kami yang sudah melakukan tindak korupsi dan sudah mengecewakan rakyatmu ya Allah. Terserah engkau mau apakan negeri kami ini, terserah ya Allah. Kami pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan semua kepadamu ya Rob. Marilah kita berdoa, wahai masyarakatku, semoga negeri kita ini aman, bahtatul thayyibatun ghafurur rahim, dan semoga masyarakatnya ini sejahtera, adil dan makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya'i wal amwat qaribu mujibu da'wat ya hadil hajat. Rabbana dolamna anfusana wa taghfir lana minana qasirin. Rabbana hablana min azwajina min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tolong dikoreksi jika kalau saya dalam membacanya salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya masyarakat biasa yang bisa menasihati yang ada di sosmed supaya para penguasa tersebut itu tidak seenaknya sendiri dan ingin menguasai dunia dengan dengan rakusnya gitu loh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia hiburan.